Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku. Kali ini kita akan membahas bab 2 tentang persamaan kuadrat untuk anak-anakku yang duduk di kelas 9 pada semester 1 ini. Yang akan kita bahas kali ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat dan penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian dapat memahami pengertian persamaan kuadrat, kalian dapat menuliskan contoh-contoh persamaan kuadrat, dan kalian nantinya akan dapat menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Baik anak-anak, kita mulai saja. Kalian bisa lihat buku paket matematika kalian pada halaman 66. Pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai pengertian persamaan kuadrat. Anak-anakku, persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi sama dengan 2. Jadi, persamaan kuadrat itu karena kuadrat itu sendiri adalah pangkat 2, maka persamaan kuadrat itu pangkat tertinggi adalah pangkat 2. Jadi, tidak ada pangkat 3, tidak ada pangkat 4, hanya pangkat 2 saja. Adapun bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini bentuk umumnya. Baik anak-anak, dengan A dan B adalah koefisien, jadi ini namanya koefisien A dan B. Lalu X-nya adalah variabel, ini kelas 7 sudah belajar ya. X-nya ini adalah variabel dan C-nya dinamakan konstanta. Ini namanya konstanta. Contoh lain misalkan Ibu punya 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 5 sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan kuadrat. Oke, kalau ditanya A-nya berapa? A-nya itu adalah 2. Nih, depannya dia adalah koefisien dari X kuadrat. Nih. Oke, B-nya berapa? B-nya adalah koefisien dari X. Jadi berapa? 3. C-nya apa? C-nya konstanta. Konstantanya yang berdiri sendiri tanpa ada variabel, berarti 5. Kalau ditanya variabelnya apa? Variabelnya adalah X. Gitu ya anak-anak ya. Ini contohnya. Baik anak-anak, lanjut. Jenis-jenis persamaan kuadrat ada 4. Secara umum persamaan kuadrat dibagi menjadi 4, yaitu sebagai berikut. Persamaan kuadrat yang pertama adalah persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat biasa, A-nya sama dengan 1. Jadi kalau ada seperti ini contohnya X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0, ini artinya ada 1 di sini. Jadi begini, sebenarnya menulisnya begini, 1X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Sebenarnya gitu. Tetapi 1 ini tidak tertuliskan. Oke, jadi X kuadrat tambah 3X plus 2. Itu anak-anak ya. Oke, ini bentuk umumnya. Ini adalah persamaan kuadrat biasa. Persamaan kuadrat murni yang kedua, yaitu persamaan kuadrat murni, persamaan yang nilai B-nya adalah 0. Jadi dia tidak memiliki B, hanya ada A dan C saja. Jadi dia punya, nih contoh X kuadrat plus 2 sama dengan 0. Jadi dia hanya punya A-nya 1, ada 1 di sini ya. Lalu C-nya adalah 2. Variabelnya adalah X. Dia hanya punya ini, tidak punya B. Kalau yang nomor 1 dia punya B tadi. A-nya sama dengan 1. Nih, A-nya sama dengan 1. Lalu B-nya sama dengan 3. C-nya sama dengan 2. Yang berdiri sendiri. Gitu ya. Variabelnya adalah X gitu ya. Oke, yang ketiga adalah persamaan kuadrat tak lengkap. Jadi kalau persamaan kuadrat tak lengkap, kalau tadi yang kuadrat murni tidak memiliki B, kalau persamaan kuadrat tak lengkap, dia tidak memiliki C. Jadi dia hanya punya seperti ini, X kuadrat plus 3X sama dengan 0. Jadi dia hanya memiliki A, memiliki B, dan memiliki variabel saja. A-nya berapa? 1 kalau dalam bentuk ini. Oke, B-nya berapa? 3. Nah, koefisien X. Lalu C-nya tidak ada. Nah, variabelnya X. Ini dikatakan kuadrat tidak lengkap. Gitu ya. Lalu yang keempat adalah persamaan kuadrat rasional.
Persamaan kuadrat rasional adalah persamaan kuadrat yang nilai koefisien dan konstantanya berupa bilangan rasional. Koefisien dan konstanta. Berarti dia nih ada tidak sama dengan 1 dia. Nah, A-nya sama dengan 4, B-nya ada 3, C-nya ada berapa? 2. Jadi ini A, ini B, ini C. Variabelnya tetap ada, dia selalu ada variabel. Variabelnya adalah X gitu ya. Baik anak-anak, saya rasa sudah paham ya, ada 4 jenis-jenis persamaan kuadrat, silahkan dipelajari kembali. Oke, bisa kalian lihat buku paketnya halaman 67, menentukan akar persamaan kuadrat. Jadi menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3 caranya. Yang pertama adalah pemfaktoran. Yang kedua adalah melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah rumus kuadratik atau rumus ABC lebih terkenalnya ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah menentukan akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Ini yang akan kita bahas kali ini. Jadi menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Oke, kita mulai saja ya. Kalian bisa lihat contohnya pada halaman matematika buku yang kalian miliki, halaman 68 sampai dengan halaman 70. Ibu ambil soalnya dari sana. Anak-anak jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman kalian di sekolah lain maupun di kelas lain. Baik anak-anak, kita mulai saja. Tentukanlah akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini dengan cara pemfaktoran. Baik. Dari sini kita sebenarnya mudah, tapi kita tentukan dulu dari awal ya. A-nya adalah 1, B-nya adalah 5, C-nya adalah 4. Baik anak-anak, pemfaktoran ternyata di sini ada 1. Oke, jadi gini, 1 dikali 4 terlebih dahulu. Jadi A kali C dulu. Nih, 1 kali 4 dulu. 1 kali 4. Saya pelan-pelan ya. Oke. 1 kali 4, ini plus ya depannya, berarti plus 4. Hasilnya berapa? Plus 4. Saya tulis plus 4 kenapa? Biar tidak lupa. Plus 4, ini kita faktorkan. Oke. Faktor dari 4, kalau ditambah, itu nanti adalah C. Adalah B. Adalah B. B ya, nilai tengahnya. Adalah B. B berapa? 5. Sama dengan 5. Jadi kalau dua bilangan nanti ini, faktornya kalau ditambah harus 5. Berapa sih kira-kira? Nah, ini plus 5 ya, hati-hati, plus 5. Nggak pakai kira-kira, 4 itu bisa 1 kali 4. Oke, lalu bisa berapa kali berapa? Bisa 2 kali 2. Gitu ya. Lalu bisa berapa kali berapa lagi? Bisa, misalkan, karena hasilnya adalah positif 4, bisa Bu, plus 1 kali plus 4, boleh. Bisa Bu, min 1 kali min 4, boleh. Bisa Bu, min 2 kali min 2. Oke. Dari semua perkalian ini, mana yang jika dijumlah adalah 5? Itu yang mau kita cari. Jadi mana yang kita ambil? Yang ini Bu. Oke. Yang ini Bu, sama ya. Jadi adalah plus 1 dengan plus 4. Faktor dari 4 adalah 1 kali 4. 1 tambah 4 adalah 5. Gitu ya. Maka saya memiliki faktor X plus 1 dengan X plus 4. Nih, ini plus 1, ini plus 4. Sudah selesai Bu? Belum selesai. Ini baru faktor dari. Nah, ini baru faktornya. Baru faktornya saja. Maka penyelesaiannya satu-satu. X plus 1 sama dengan 0.
maka X sama dengan, ini pindah ruas nak ke belakang. Jadi 0 kurang 1. Maka X sama dengan min 1. Ini X pertama. Oke. Lalu yang kedua gimana? Langsung saja boleh Bu? Boleh. X plus 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan pindah ruas seperti tadi ini. Maka jadi min 4. Ini yang kedua. Ini X1, ini X2. Jadi kita memiliki hasil X1-nya adalah min 1, X2-nya adalah min 4. Nah, itu hasilnya. Buat apa sih, Bu? Nah, kita buktikan benar nggak kalau X-nya nih, lihat. X kuadrat ditambah 5X ditambah 4 sama dengan 0. Kalau kita ganti X1-nya adalah min 1, benar tidak ini? Nah, itu yang mau kita cari. Kita ganti X-nya adalah min 1. Min 1 kuadrat ditambah 5. X 5 kali 1 ditambah 4. Sama dengan 0, bener nggak? Nah, gitu ya. Maka, min 1 kuadrat adalah 1. 5 kali 1, 5 kali min 1, 5 kali min 1 adalah min 5. Tambah 4, sama dengan 0. 1 tambah min 4, 1 tambah min 5 adalah min 4. Tambah 4. Sama dengan 0. Benar ya? Benar. Jadi ini adalah 0 sama dengan 0. Ini buktinya. Jadi dia terbukti. Terbukti bahwa hasilnya adalah min 1. Gitu ya? Kita masukkan min 4 boleh Bu? Boleh, silahkan. Hasilnya nanti harus 0. Jadi X-nya ini nanti diganti min 4. Paham ya? Yuk kita lanjut yang kedua. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat di bawah ini dengan pemfaktoran. X kuadrat ditambah X dikurang 6. Nah, sama. Jadi langsung saja Ibu, langsung saja ya. Sini ada 1, sini ada min 6. Jadi, hati-hati, ini menentukan dia adalah min 6. Jadi 1 dikali min 6 dulu. Hasilnya berapa? Min 6. Faktor dari min 6 berapa kali berapa kalau ditambah adalah yang di tengah. Ini berapa nih? B-nya. Ada berapa di sini? Ada 1. Kalau ditambah harus 1. Nah, berapa ya? Kita cari dulu. Kalau sudah bisa boleh langsung, tapi kalau belum bisa, kamu cari dulu. 6 ini adalah min 1 kali 5. 1 kali min 1 kali 6. 1 kali min 6. Ada lagi? Ada. Min 2 kali 3. Ada lagi? Ada. 3 kali min 2. Sudah? Nggak ada lagi? Nggak ada. Karena kita maunya min 6 ya. Jadi 1 negatif, 1 positif. 1 positif, 1 negatif. Negatif, positif, positif, negatif. Kalau di jumlah hasilnya 1 yang mana? Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya adalah 5. Ini min 5. Ini 5, min 5. Ini berapa? Oh, ini kalau di jumlah adalah 1. Berarti yang kita pakai adalah ini. Untuk apa? Supaya ini 1. Jadinya kita memiliki min 2 dengan plus 3. Min 2 dengan plus 3, gitu ya. Maka faktornya adalah X min 2 dengan X plus 3. Gitu ya. Oke, jadi saya punya X min 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 2. Ini yang pertama. Ini X1. X2-nya saya punya X plus 3 sama dengan 0. Maka X-nya adalah min 3. Ini X2. Jadi saya punya hasilnya, akar-akarnya adalah 2 dan min 3. Paham ya anak-anak ya? Mudah, nanti dicoba lagi. Lanjut. Yang ketiga, X kuadrat dikurang X dikurang 6. Sama nih seperti tadi. Jadi ada 1 di sini. Ada 1 di sini sebenarnya. Tapi tidak tertulis. Oke, kita mulai. Jadi kita ambil 1 dengan min 6 terlebih dahulu. 1 dengan min 6
dikalikan 1 kali min 6. Hasilnya adalah min 6. Berapa dikali berapa supaya min 6? Tapi kalau ditambah menghasilkan B. B-nya berapa ya? B-nya adalah min 1. Gitu ya. Kalau tadi, nah berapa ya supaya negatif? Pasti yang satu negatif, yang satu positif. Nah, jadi berapa ya supaya min 1? 3 kali 2. Jadi saya punya bilangannya adalah min 3 dengan 2. Kalau dikali adalah min 6, kalau dijumlah adalah min 1. Maka saya punya faktornya adalah X min 3 dan X plus 2. Maka hasilnya saya punya X min 3 sama dengan 0, X sama dengan 3. Nah, saya punya ini. Lalu yang kedua, X plus 2 adalah 0, X plus 2 adalah 0, maka X sama dengan min 2. Ini yang X 2-nya. Jadi saya punya penyelesaiannya X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Kalau dimasukkan ke dalam rumus ini, maka nanti hasilnya akan 0. Gitu ya anak-anak ya. Baik anak-anakku, demikianlah pembelajaran kita kali ini menyelesaikan dengan cara pemfaktoran. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru. Jangan lupa anak-anakku, like, comment, share, and subscribe agar pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat untuk temanmu di sekolah lain maupun di kelas lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.